Ruqyah ini adalah amalan yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi itu kalau Nabi beruqyah, pertama dia baca dulu Al-Fatihah 7 kali, tapi diwasol Bismillah dengan Alhamdulillah. Saya contohkan: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali kan, jadi diwasol Bismillah Alhamdulillah, dibaca sampai 7 kali. Setelah dibaca 7 kali yang diwasol itu baru diruqyah. Ruqyahnya begini: Bismillahi urkika Allah yasfika min kulli da'in yu'zika min kulli nafsin ainin hasidin Allah yasfik Bismillahi urkik. Tiup 3 kali. Tutup. Ini harus ditutup karena dia sudah masuk Al-Fatihah 7 kali diwasol dengan ruqyah. Ini ruqyah itu sunnah Nabi, itu hadis sahih. Saya baca itu di apanya semua ya. Jadi kita ini dengan ilmu ini, jadi insya Allah segala macam yang berdekatan dengan setan dia akan kabur. Nah, ya kan, virus, setan lebih dahsyat daripada virus. Setan itu ya, inna syaitan lakum aduwwum fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh kamu. Ingat, fattakhizuhu aduwa. Letakkanlah dia posisinya sebagai musuh. Jangan teman-teman sama setan, toleransi sama setan. Iya kan? Tapi kita itu musuh kita adalah setan. Virus itu bukan musuh kita. Virus itu makhluk Allah yang diberikan kepada siapa saja terserah Allah. Tapi bukan musuh, jangan dimusuhi. Tetapi virus itu bisa juga membuat orang meningkatkan imannya. Tapi kalau orang tidak meningkatkan keimanannya, bisa dia mati dalam keadaan syirik karena virus. Tapi bisa juga orang meningkat imannya kalau dia mengutamakan amal. Gitu. La ilaha illallah. Jadi nanti ini begini, ini dibawa pulang, siapa aja boleh, bikin sendiri juga boleh. Kan nanti saya akan apa itu supaya ini benarkan cara ini, nanti akan saya tulis doanya itu. Ini ambil air ambil gelas, tuangkan ke gelas, kita minum cara sunnah, tangan kanan, Bismillahi alhamdulillah, Bismillah alhamdulillah, Bismillah alhamdulillah, 3 teguk ya. Nah kalau kita mau mandi, ambil ember, tuangkan sedikit, kira-kira 1 atau 2, tutupnya ini, tapi tutup lagi, ini senantiasa tertutup. Nah, tuangkan, diaduk-aduk, baru kita mandi. Mandinya seperti orang mandi wajib. Siram dulu sebelah kanan 3 kali badan kita, siram lagi sebelah kiri 3 kali badan kita, baru kita mandi. Nah, kemudian mana-mana yang terasa sakit, ya kan, boleh pakai air itu disapu-sapu, pijit-pijit mata kita, ya kan. Nah, mata ini yang sering melihat wanita yang bukan mahram, nah, sapukan begitu. Ya Allah, jagalah mataku, ya kan, gitu kira-kira. Sama aja, saya juga begitu, sama. Ya kan. Nah, ini kan amalan. Nah, supaya kita dijaga dengan amalan kita ini. Nah, ini air ini bisa abadi. Kalau dia udah mau habis segini misalnya, tinggal sedikit tambah air biasa, tapi tutup lagi. Jadi aslinya masih ada. Tapi kalau udah habis nggak bisa. Karena yang aslinya itu masih ada air ruqyah, ada Al-Fatihah ruqyah. Itu kekuatan Al-Fatihah. Ini udah ruqyah itu. Udah, ini minumnya. Boleh, sebentar, tenang aja. Nah, nanti siapa yang mau megang ini silahkan. Siapa yang mau bikin sendiri boleh. Tapi kalau mau bikin sama saya, sediakanlah satu botol aqua, ya kan, taruh airnya. Jadi nanti bisa dibawa pulang, nanti diamalkan untuk anak-anak, istri, saudara-saudara kita. Oh, sangat beda aqua ya bikin ya. Beli baru, Pak. Boleh. Beli banyak Pak, ntar kita beli. Ya, Ntar dibayar. Jadi begitu saja. Ada pertanyaan? Enggak. Saya nanya, Ustaz. Dulu kan saya pernah di Rusia. Ya. Itu cara kayak gini di luar mulutnya itu apa? Ya, itu orang kesurupan. Iya, maksudnya. Jadi orang kesurupan ini begitu juga. Ada orang kesurupan itu faktor dari dalam.
dia belajar ilmu. Udah lama saya udah. Ada juga yang faktor dari luar, orang bikinnya, orang luar yang bikin. Gitu. Dua-duanya sama, cuman bedanya kalau orang yang dari dalam ini, dia kalau misalnya kita datang, kita ngeruqyah, itu dia kabur. Tapi kalau kita pergi, dia datang lagi. Begitu, dia sampai orang ini jadi korban baru dia. Itulah bahayanya orang belajar ilmu dari ilmu hitam. Ya kan, kita bilang itu ilmu hitam karena memasukkan jin ke dalam dirinya, kan gitu. Jadi dia itu jadi bukan, dia ditunggangi oleh jin, diperkuda oleh jin kafir itu. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kita nggak boleh minta tolong sama jin. Manusia derajatnya lebih tinggi daripada jin. Kok kita minta tolong sama jin? Ya kan, manusia itu fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk manusia Allah bikin. Tapi kalau nggak benar, tumaradadnahu asfala safilin. Jadi aspal itu bawah kan, aspala di bawah aspal lagi. Nah, itu aspal itu artinya yang paling bawah, aspala safilin di bawahnya aspal lagi jadinya. Padahal manusia dibentuk secara yang paling sebaik-baik sempurna. Nah, itu Kan banyak ruqyah memang tidak sama-sama Ustaz. Nah, kata kami juga ya, juga. saya tidak mau menyalahkan orang lain, tetapi apa yang saya pelajari saya laksanakan, dan saya nggak komersil. Makanya saya nggak mau, jangan sebut nama saya lah. Oh, dari Ustaz Lubis, jangan, dari Allah, udah gitu aja. Fisabilillah, nggak perlu uang apapun, nggak, jangankan uang, ya kan, kata-kata terima kasih pun tidak perlu, karena kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, mudah-mudahan. Ini belum buat pemikiran, ini belum selesai nih. Ya, nanti sambungan, tenang aja. Terlanjur Ah. orang belajar tadi itu Ya, isi badan itu gimana cara ngeluarinnya kata beliau tadi. saya cara mengeluarinya. Apa ini? Ya, dia itu harus siap diri dia. Dia bersumpah kepada Allah, ya tidak mau lagi, ya kan gitu kan, dan dia harus mengusir. Nah, kerjasama sama tukang ruqyahnya, ya kan. Tapi itu ada ini juga, kadang-kadang ngamuk. Kalau Ya. ngamuk tuh bisa nendang-nendang, habis Saya satu mau rumah tentang itu. itu. Gitu. Terus saya- Karena dia nggak rela itu apanya ini, Pasien kudanya dilepaskan gitu, udah sekian tahun kasep. Nah, satu-satunya jalan ya diruqyah terus supaya orang ini bisa kasih amalan dia. Misalnya dia suruh baca yasin, suruh sholatnya yang benar. Jadi hal-hal yang itu sehingga si itu gerah sendiri nanti. Dia gerah sendiri, paling tidak kalau dia nggak keluar dia menjadi lemah. Nah, kalau dia lemah berarti kan kita yang menang. Nah, kalau kita udah menang, insya Allah amalan jalan terus. Kadang-kadang orang sholat pun jadi malas karena ada itu. Kerjanya ngigau aja, sibuk mikir, nggak tahu yang dipikirin apa. Kayaknya dunia mau diambil sama dia, padahal dunia ini nggak ada apa-apanya itu. Nah, makanya ini usaha atas iman. Salah satunya yang terbaik itu adalah usaha. Baik ya, terima kasih ya. Nanti kita sambung lagi. Semoga Allah SWT berikan kepada kita kekuatan. Rabbana atina fid dunya hasanah, Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu ala khairi khalqin nabi Muhammad ashabi. Amin. Ana bika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu Amin. alaikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.